Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum perbahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 548 bertepatan dengan bab ke 2654. Yi Jongquan menutup telepon dan hal pertama yang dia pikirkan adalah menelpon Chen Jekai untuk menanyakan masalah ini. Tang Sihai yang ada di samping bertanya, "Tuan, ada apa?" Yi Jongquan menghela napas. Su Shaodao menghilang di Jinling hari ini. Selain itu, dia menghilang di Hotel Buckingham Palace. Su Chengpeng menelponku untuk menanyakan hal ini. Aku harus menanyakan ini kepada Chen Jekai dulu. Tang Sihai kaget dan berkata, Su Shaodao juga menghilang. Su Shaodao menghilang beberapa hari yang lalu. Selain itu juga menghilang di Jinling. Dia juga menghilang di hotel. Yi Jongquan berkata, masalahnya Su Shaodao bukan hilang di tempat kita, jadi tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi masalah Su Shaodao agak rumit. Tidak peduli apapun itu, dia menghilang di Hotel Buckingham Palace. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau keluarga Su meminta penjelasan. Tang Sihai berpikir dan segera berkata, "Tuan, aku rasa masalah ini ada hubungannya dengan Tuan muda Yi Chen." Yi Jongquan bertanya, "Kamu rasa ini perbuatan Yi Chen?" Tang Sihai mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku rasa kalau masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Yi Chen, maka itu pasti ada hubungannya dengan tuan muda. Jika tidak, meskipun Chen Jekai berani, dia tetap tidak berani melakukan sesuatu kepada Su Shaodao." Yi Jongquan mengangguk setuju, karena Su Shaodao adalah orang nomor 2 keluarga Su. Sedangkan Chen Jekai adalah anak buah keluarga Yi. Meskipun anak buah, dia hanya bisa berdiri di posisi netral. Kesenjangan status keduanya sangat besar. Bagaimana mungkin Chen Jekai menargetkan Su Shaodao? Jadi kemungkinan satu-satunya adalah Yi Chen. Yi Jongquan bingung ketika memikirkan ini. Dia memijit pelipisnya dan berkata, "Meskipun aku tidak paham apapun tentang Yi Chen, tapi aku mengerti dengan cara kerjanya. Menurutku, meskipun wajah Yi Chen mirip dengan ayahnya, tapi cara kerjanya sama sekali tidak sama." Tang Sihai mengangguk dan setuju. Cara kerja tuan muda pertama waktu itu pandangan jauh, tegas dan lugas, tapi sejujurnya dia terlalu mengejar kesempurnaan dan terlalu peduli dengan citra diri dan opini publik. Kemudian Tang Sihai menghela napas. Waktu itu, meskipun orang-orang memakai cara licik menghadapinya, tapi dia tetap memilih memakai cara legal menghadapinya. Dia tidak akan membalas dengan cara yang sama. Yi Jongquan juga menghela napas. Hais, jadi ini adalah kelemahan Chang Ying. Cara ini tidak masalah saat menghadapi lawan biasa, dan dia bisa menekan lawan dengan kemampuannya yang luar biasa. Tapi ketika bertemu dengan lawan yang sangat kuat dan licik, maka dia akan kehilangan keunggulan dan kendali. Tang Sihai mengangguk setuju. Yi Jongquan berkata lagi, "Tapi Yi Chen berbeda dengan ayahnya. Cara kerja Yi Chen sangat dominan dan tujuannya kuat. Bagi dia, semuanya harus berdasarkan tujuannya. Demi hal ini, caranya sangat beragam dan tidak terbatas. Dia akan melakukan apa yang dia inginkan di saat orang yang membalas orang yang menyinggungnya. Selain itu, dia akan melakukan jalan belakang kalau merasa tidak bisa menghadapimu untuk sementara waktu. Pokoknya tujuannya adalah melakukannya sampai selesai. Selain itu, tidak ada begitu banyak
pengekang dan belenggu di matanya. Ketika mengatakan ini, Yi Jongquan tersenyum dan berkata, misalnya masalah dia dan Changmin. Changmin adalah bibinya, tapi memangnya kenapa? Changmin tidak suka padanya dan tidak menghormati pernikahannya. Dia langsung bertemu Malan begitu tiba di Jinling dan memberikan perintah kepada Malan serta ikut campur dalam perkawinannya. Ye Chen bahkan bisa membuatnya menderita selama setengah bulan lebih di Jinling. Setelah itu Yi Jongquan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Changmin telah hidup selama 45 tahun dan tidak pernah hidup susah selama ini, lalu jatuh ke tangan Yi Chen dan langsung hidup menderita. Ekspresi Yi Jongquan menjadi serius ketika dia mengatakan ini lalu berkata, tapi Yi Chen terlalu gegabah kali ini. Dia langsung melakukan sesuatu kepada Su Shaodao. Ini tidak masuk akal sama sekali. Reputasi keluarga Su sudah rusak sekarang. Pengiriman laut mengalami kerugian, tapi bisnis lainnya beroperasi normal sehingga tidak akan terluka parah untuk sementara. Dia langsung menangkap Su Shaodao. Bukankah dia memaksa keluarga Yi dan keluarga Su berperang? Tang Sihai menambahkan, Tuan, jika perangnya dimulai bukan hal buruk juga karena keluarga Su adalah musuh paling besar kita. Meskipun hidup damai selama 20 tahun lebih, tapi cepat lambat akan berselisih. Yi Jongquan melambaikan tangan dan menyangkalnya. Meskipun seperti itu, tapi tidak bisa melakukan seperti ini. Perselisihanku dengan keluarga Su hanyalah masalah uang dan masalah keuntungan, juga masalah status, tapi bukan perselisihan mati dan hidup. Kita harus bersaing dengan keluarga Su, tapi tidak lewat kekerasan. Kita tidak ada kekuatan tempur jika keluarga Su melakukan sesuatu kepada kita juga. Bukankah masalahnya sangat besar? Selain itu, dia mengeluarkan ponsel dan berkata, aku akan menelepon Yi Chen untuk menanyakan keadaannya. Yi Chen sedang bermeditasi di Hotel Buckingham Palace saat ini. Energi sejatinya terbuang banyak sewaktu berada di Suriah sehingga merasa dirinya sedikit lelah dan terasa mengantuk. Dia ingin mengikuti cara menyedot aura langit dan bumi seperti yang disebut di dalam kitab 9 misteri. Tapi mana ada aura sejati di kota metropolitan seperti ini. Selain itu, lebih dari 10 meter di bawah tanah adalah garis dan pondasi bawah tanah. Tanahnya begitu sedikit, bahkan pohon saja dipindahkan. Pohon seperti ini tidak ada manfaat juga meskipun berusia 100 abad, karena saat pohon-pohon ini dipindahkan, energi spiritualnya mengalami kerusakan saat dipindahkan ke kota besar. Tanahnya sedikit dan populasinya berat. Sudah bersyukur kalau bisa hidup. Mana mungkin ada energi spiritual. Perasaan seperti ini terlempar ke tengah gurun Sahara dengan sinar matahari yang tak terhalang di atas kepala dan gurun pasir kering tak berujung di bawah kaki. Bahkan uap air di udara juga menguap secara ekstrim. Bukankah mimpi di siang bolong kalau ingin mencari air di sini? Telepon berbunyi dan dia membuka matanya dari kekecewaan lalu mengerutkan keningnya saat dia melihat layar ponsel. Yi Jongquan, sepertinya kakek mau menanyakan sesuatu. Yi Chen mendengus dan menjawab telepon. Yi Chen, terdengar suara Yi Jongquan. Yi Chen bertanya, ada apa? Yi Jongquan berkata, Yi Chen, kamu katakan sejujurnya kepada kakek, apa masalah menghilangnya Su Shaodao di Jinling? Ini perbuatanmu. Ini perbuatanmu? Yi Chen berkata, iya, perbuatanku. Kenapa? Yi Jongquan benar-benar tidak menyangka Yi Chen mengakuinya dengan begitu langsung. Yi Chen yang tiba-tiba terus terang membuatnya sedikit terkejut. Setelah beberapa saat dia tanpa sadar menghela nafas. Yi Chen, kamu sembarangan. Yi Chen mengerutkan kening. Apa yang sembarangan? Yi Jongquan menghela nafas. Kamu sembarangan karena kamu seharusnya tidak boleh menyerang Su Shaodao. Pikirkanlah, dia adalah putra pertama keluarga Su dan menghilang di Buckingham Palace. Bisakah keluarga Yi tidak terlibat? Yi Chen bertanya balik. Kenapa? Apa Su Changpeng mencarimu? Ya, Yi Jongquan terlihat khawatir dan berkata, Su Changpeng menelponku dan memarahiku juga, berkata akan melawan keluarga Yi habis-habisan. Kamu harus tahu bahwa keluarga
bahwa kedua keluarga selalu beradu mulut tapi tidak pernah menyerang. Kita melanggar aturan kali ini. Keluarga Su pasti akan membalas dengan kejam. Selain itu, jika masalahnya sampai ke atasan, kita juga pihak yang bersalah dan saat itu akan sulit untuk membela diri. Yi Chen tersenyum. Kamu menelpon hanya untuk masalah ini? Yi Jongkon terdengar mendengar penghinaan dan nada bicara Yi Chen dan berkata dengan sangat serius, Yi Chen, aku tahu kamu emosional dan sering tidak bisa menahan diri, tapi melakukan sesuatu harus mempertimbangkannya secara keseluruhan. Menyerang Su Shaodao sekarang tidak akan menyebabkan kerugian apapun pada keluarga Su. Orang ini benar-benar sudah dikendalikan ayahnya seperti pajangan. Apa gunanya kamu menculiknya? Sebaliknya, ini akan menjadi alasan keluarga Su untuk menyerang kita. Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku menyerangnya juga bukan untuk keluarga Yi, melainkan ingin membuatnya membayar atas masalah aliansi anti Yi waktu itu. Saat itu dia menargetkan ayahku. Aku memang ingin menyerangnya dan aku tidak hanya menculiknya tapi juga akan membawanya ke Gunung Yeling untuk bersujud di depan makam orang tuaku dan mengakui kesalahannya saat upacara pemujaan leluhur nanti. Yi Jongkwan terkejut dengan kata-kata Yi Chen dan berkata, kamu memaksa keluarga Su untuk membunuh kita. Jika begini, aku lebih memilih tidak mengadakan upacara pemujaan leluhur tahun ini, juga tidak akan memulai perang dengan keluarga Su. Sekarang, awalnya keluarga Su sudah membuat atasan sangat tidak puas. Selama kita menunggu dengan sabar, atasan pasti perlahan-lahan memberi tekanan pada keluarga Su. Kita hanya perlu mengambil keuntungan darinya. Tapi jika kamu melakukan ini, itu sama saja membantu keluarga Su mengalihkan perhatian atasan, kemudian masalah akan menimpa kita. Yi Chen mencibir dan berkata, kakek, jangan terlalu takut. Masalah ini tidak serumit yang kamu pikirkan dan jangan khawatir. Su Shaodao sudah kukirim ke Surya dan tidak ada yang bisa menemukannya. Selain itu, aku juga tidak akan membiarkan dunia luar tahu keberadaannya, jadi tidak akan melibatkanmu. Yi Jongkwan berkata terbahaya. Yi Chen, kenapa pikiranmu begitu sederhana? Dia menghilang di Buckingham Palace. Meskipun kamu menanganinya dengan sempurna, kita juga tidak bisa membantahnya. Yi Chen tersenyum dan berkata, kakek, apa pertanyaan pertama yang kamu tanyakan padaku? Yi Jongkwan bertanya dengan heran. Apa maksudmu pertanyaan pertama? Yi Chen berkata, tepat setelah panggilan terhubung, pertanyaan pertama yang kamu tanyakan padaku. Yi Jongkwan berkata, aku tanya apakah kamu yang melakukan penculikan Su Shaodao. Yi Chen menjawab, oh, dan berkata dengan santai, oh, bukan aku yang melakukannya. Yi Jongkwan tiba-tiba terdiam sejenak dan berkata tanpa daya, Yi Chen, ini tidak ada gunanya. Su Chengpeng juga bukan anak kecil. Jika aku mengatakan ini, apakah dia akan percaya? Yi Chen tersenyum dan berkata, mau bagaimana lagi? Jika dia tidak percaya, katakan padanya Su Shaodao belum pernah ke Buckingham Palace. Yi Jongkwan sangat tidak berdaya. Apa gunanya berdalih seperti anak kecil begini? Yi Chen berkata dengan tegas, ini bukan berdalih, tapi keadaan sebenarnya. Su Shaodao sama sekali tidak menginap di Buckingham Palace. Informasi check-in tidak ada namanya dan tidak ada rekaman CCTV dia memasuki hotel. Mengerti tidak? Yi Jongkwan buru-buru bertanya padanya, apa kamu sudah menghapus semua rekaman CCTV saat dia check-in? Tidak. Yi Chen berkata dengan ringan, waktu itu dia menginap untuk mendekati Ito Hiko secara diam-diam, tapi dia takut orang Buckingham Palace menyadari identitas aslinya. Jadi dia meminta bawahannya untuk buka kamar. Kemudian dia menyamar, diam-diam masuk dan melewati CCTV. Jadi tentu saja tidak ada informasi check-in. Jadi jika Su Chengpeng mencarimu lagi, katakan saja langsung padanya, kamu sudah memeriksa seluruh informasi check-in di Buckingham Palace dan sama sekali tidak ada Su Shaodao. Jika dia tidak puas, kamu bisa memintanya untuk menunjukkan bukti Su Shaodao menginap di Buckingham Palace atau memintanya untuk langsung lapor polisi. Setelah berbicara, Yi Chen berkata lagi, kemudian kamu juga bisa menyerang balik dan tanya sebenarnya apa maksudnya, apa sengaja ingin menjebak keluarga Yi dan mencari alasan untuk memulai peperangan dengan keluarga Yi. Yi Jongkwan mendengarnya sampai tercengang. Saat mendengarnya, dia merasa perkataan Yi Chen tidak terlalu bisa diandalkan. Namun jika dipikirkan dengan cermat, sepertinya juga tidak
sepertinya juga bisa digunakan jika dipikirkan dengan cermat lagi, bahkan membuatnya mau tidak mau memuji Yichen. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Sialan, jika Susanoo masuk terang-terangan ke Buckingham Palace, pasti memiliki tanggung jawab yang sulit dibantah karena dia menghilang di Buckingham Palace. Selain itu, Buckingham Palace adalah milik keluarga Yi dan tidak mungkin keluarga Yi tidak memberikan penjelasan. Namun pintu masuk Buckingham Palace buka 24 jam sehari. Susanoo jelas bisa masuk terang-terangan, tapi kenapa harus menyelinap masuk dan dia sendiri berinisiatif tidak meninggalkan jejak? Lalu bisakah menyalahkanku jika dia hilang? Benar-benar lelucon memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, Yichen, ternyata kamu sudah mempertimbangkan hal ini dari awal. Masalah ini diatur dengan sangat bagus. Yichen berkata dengan tenang, tidak bisa dikatakan bagus, tapi tidak akan membuat masalah untukmu. Namun meskipun kamu mengatakan itu, juga hanya bisa membuat keluarga Su menderita kerugian. Keluarga Su pasti akan menyalahkanmu untuk masalah hilangnya Susanoo. Tapi sekarang aku masih tidak cukup kuat, jadi kamu harus membantuku untuk menangani masalah ini. Yi Zhongquan tersenyum dan berkata, tidak masalah, selama Su Changpeng tidak memiliki bukti langsung yang menunjukkan ini berhubungan dengan keluarga Yi, maka dia tidak punya alasan untuk memulai peperangan dengan kita. Jika tidak ada alasan untuk memulai peperangan dan melawan dengan paksa, orang-orang dari atasan hanya akan lebih keberatan dengan mereka. Jadi Su Changpeng pasti tidak akan berani berbuat kesalahan dan hanya bisa menderita kerugian. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya lagi, oh iya, Yichen, kenapa kamu membawa Susanoo ke Surya? Jangan-jangan kamu kirim ke tangan Hamid itu? Yichen tidak terkejut saat mendengar dia menyebut Hamid. Lagi pula, hampir seluruh perjalanan ke Surya diatur oleh bawahannya, Han Guangyao. Selain itu, saat Hamid mengantarnya pergi, Han Guangyao juga melihatnya. Han Guangyao pasti akan melaporkan keadaan ini pada Yi Zhongquan. Jadi Yichen juga mengakuinya dengan lugas dan berkata, aku meminta Susanoo menyumbangkan 100 juta dolar Amerika Serikat untuk Hamid, kemudian mengirimnya ke sana mencari pengalaman hidup. Tempat itu terisolasi dari dunia. Selama aku tidak melepaskannya, beri keluarga Su waktu 50 tahun juga tidak mungkin bisa menemukannya. Saat Yi Zhongquan mendengar ini, dia mau tidak mau berkata dengan penuh semangat, bagus, kerja bagus. Yichen berkata saat melihat Yi Zhongquan tidak khawatir lagi. Jika tidak ada hal yang lain, aku tutup dulu. Aku juga sudah lelah sepanjang jalan dan ingin beristirahat dengan baik. Yi Zhongquan buru-buru berkata, baik, istirahatlah dengan baik. Kakek tidak mengganggumu lagi. Saat Yichen hendak menutup telepon, tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh ya, aku berencana memasuki bidang pengiriman laut. Kelak keluarga Yi tidak akan merebut bisnis ini dariku, kan? Apa? Yi Zhongquan berseru, kamu mau memasuki bidang pengiriman laut? Ya, Yichen berkata dengan ringan, sudah dalam persiapan. Aku akan memberitahumu setelah proyek dimulai. Nanti aku akan mengambil alih dividen yang dikeluarkan oleh keluarga Su. Selain itu, kuharap keluarga Yi tidak akan ikut campur pasar di selatan sungai Yangtze. Yi Zhongquan ragu-ragu sejenak lalu menyetujuinya dan berkata, baik, kalau begitu aku akan mendukungmu sepenuhnya untuk berbisnis di Jiangnan. Baik, Yichen berkata, kalau begitu aku tutup dulu. Yi Zhongquan menutup telepon. Perasaan suka dan duka bercampur aduk. Tang Sihai di samping diam-diam mendengarkan dan baru bertanya saat melihatnya menutup telepon. Tuan besar, apa yang dikatakan Tuan muda? Yi Zhongquan mengulangi secara garis besar percakapannya dengan Yichen tadi di telepon tadi pada Tang Sihai. Selain itu, dia menghela napas. Yichen memang hebat. Dia pergi ke Surya sendirian, bahkan menjadi saudara dengan komandan pasukan oposisi dan juga membuat Susanoo memberikan 100 juta dolar Amerika Serikat ke pihak lain. Ini sama saja mulai mengembangkan hubungan ke luar negeri, dan kali ini Susanoo hilang, keluarga Su sudah pasti menderita kerugian. Setelah berbicara, dia berkata dengan sedikit murung. Namun Yichen tiba-tiba berkata ingin memasuki bidang pengiriman laut dan juga berharap aku tidak ikut campur dalam bisnis Jiangnan. Duh, aku awalnya ingin mengambil kesempatan untuk merebut pasar bisnis keluarga Su, tapi ternyata dia mau dan aku juga harus memberikan Jiangnan padanya. Jika begini, kita sendiri akan menderita kerugian yang cukup besar. Tang Sihai bertanya padanya, lalu apa yang akan Anda lakukan? Yi Zhongquan berkata tanpa daya, aku sementara tidak akan menyuruh
menyentuh bisnis keluarga Su ini. Lihatlah dia bisa mengembangkannya atau tidak. Jika dia benar-benar bisa mengembangkannya menjadi lebih besar juga bagus, dan aku bisa memberikan pasar pengiriman di Jiangnan. Namun pasti harus ada syarat. Aku ingin menggunakan pasar Jiangnan untuk ditukar dengan dia kembali ke keluarga Yi dengan terang-terangan. Pada saat ini Su Chengpeng mendesak bawahannya untuk mencari petunjuk sambil menunggu informasi dari Yi Zhongquan. Namun sama seperti saat Su Shoude hilang, seluruh Jinling seperti lubang hitam yang melahap kedua putranya dan juga melahap semua informasi yang terkait dengan mereka. Saat ini Su Ansun melaporkan sebuah informasi, Tuan Besar. Tuan Muda pertama mengatur keuangan perusahaan luar negeri pagi ini dan mentransfer 100 juta dolar Amerika Serikat ke rekening bank Swiss. Apa? Su Chengpeng berseru, cepat periksa. Lihat siapa pemilik rekening penerima itu. Su Ansun berkata tanpa daya, Tuan Besar, ini tidak bisa diperiksa. Alasan utama mengapa bank Swiss mampu menggemparkan dunia dan bertahan hingga hari ini karena mereka berusaha keras melindungi privasi pelanggan. Tidak mungkin ada yang bisa memeriksanya. Selain itu, Su Ansun berkata lagi, namun Bank Swiss terpaksa dan tidak punya pilihan lain selain menandatangani perjanjian dengan beberapa negara. Dalam beberapa keadaan khusus, mereka bisa memberikan informasi pelanggan untuk negara-negara tertentu, tapi ini juga terbatas pada tingkat nasional. Jika Anda bisa mencari koneksi dengan orang atasan, mungkin masih ada kemungkinan. Tidak ada. Xu Chengpeng menekan bibirnya dan berkata, semua orang di seluruh negeri memarahiku. Atasan sangat keberatan denganku. Mereka tidak langsung memintaku ke sana untuk memberi penjelasan. Itu sudah sangat bersyukur. Jika saat ini aku pergi meminta bantuan dengan tidak tahu malu, bukankah itu mencari masalah sendiri? Su Ansun berkata tanpa daya. Kalau begitu mungkin tidak ada cara yang lain lagi. Su Chengpeng mengerutkan kening dan bergumam, aku tidak terlalu mengerti karena 80% Saudau jatuh ke tangan keluarga Yi. Lalu apa gunanya keluarga Yi mengambil 100 juta dolar ini? Mereka tidak mungkin peduli dengan sejumlah kecil uang ini. Su Ansun berkata, mungkin itu penyamaran yang sengaja mereka lakukan. Penyamaran? Su Chengpeng bahkan lebih terkejut dan berkata, tidak ada gunanya memainkan penyamaran semacam ini, kan ingin menyembunyikan sesuatu tapi malah terekspos. Tepat saat Su Chengpeng bingung, Yi Zhongquan menelepon. Su Chengpeng buru-buru mengangkat dan berkata, Yi Zhongquan, sebenarnya di mana putraku? Yi Zhongquan berkata dengan dingin, Su Chengpeng, mana aku tahu di mana putramu berada? Su Chengpeng mengutuk, kamu ingin bermain trik denganku kan? Putraku menghilang di hotel Buckingham Palace kalian dan kamu bilang padaku kamu tidak tahu. Yi Zhongquan segera memperingatkan, Su Chengpeng, jangan memfitnah orang. Kamu mengatakan putramu menghilang di hotel Buckingham Palace, tapi aku meminta orang untuk memeriksa semua informasi check-in di Buckingham Palace. Sama sekali tidak ada yang namanya Su Saudau. Sialan itu. Aku juga memeriksa CCTV. Sama sekali tidak ada rekaman Su Saudau masuk ke Buckingham Palace. Aku sekarang sangat curiga. Apakah kamu sengaja mencari kesalahanku? Apa kamu meminta Su Saudau bersembunyi lalu mengarang semua ini kemudian mencari dan menanyaiku ingin memulai peperangan denganku? Begitu mendengar ini, amarah Su Chengpeng langsung meledak dan berkata, jangan berbicara omong kosong. Apakah aku begitu kekanak-kanakan? Yi Zhongquan mencibir. Siapa yang tahu? Bukankah iblis Jepang menggunakan alasan seperti ini pada tahun 1937? Tidak disangka setelah bertahun-tahun kamu mempelajari hal ini. Sial, Su Chengpeng mengertakkan gigi dan dengan marah. Yi Zhongquan, kamu omong kosong. Aku omong kosong? Yi Zhongquan berkata dengan dingin. Putramu sama sekali tidak pernah datang ke Buckingham Palace. Dan kamu sekarang menanyaiku, jika ini bukan mencari kesalahan, lalu apa? Jika putramu memang menginap di Buckingham Palace, aku tidak bisa berkata apa-apa. Jika kamu mencariku, tapi apa putramu pernah ke sini? Putramu bahkan belum pernah ke sini, tapi kamu berani memfitnahku. Percaya atau tidak, aku akan lapor polisi. Atau kita langsung mencari atasan dan langsung mengemukakan pendapat di depan mereka. Lihat sebenarnya siapa yang sedang bermain trik. Su Chengpeng tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia baru ingat bahwa putranya diam-diam pergi ke Jinling dan tidak mengungkapkan pada dunia luar. Selain itu,
Saat check-in, dia secara khusus meminta orang yang tidak relevan untuk membuka kamar, kemudian menyelinap ke Buckingham Palace diam-diam di bawah perlindungan orang kepercayaannya. Yang lebih penting lagi, setelah masuk ke hotel, dia tidak pernah keluar lagi, juga tidak pernah muncul. Logikanya, Buckingham Palace tidak mungkin mengetahui keberadaannya. Jadi bagaimana Susanto bisa menghilang? Apa? Jangan-jangan benar. Jangan-jangan benar-benar bukan keluarga Yi dalang dibalik ini insiden ini. Jika bukan keluarga Yi, lalu siapa? Saat ini Su Chengpeng tiba-tiba memikirkan putra keluarga Su Saude. Putra kedua Su Saude menghilang di hotel internasional Jinling, dan hotel itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi. Selain itu, kehilangannya juga sangat aneh. Dia tiba-tiba menghilang tanpa ada petunjuk apapun. Dengan begini, itu benar-benar mirip dengan Su Saudau yang menghilang. Saat ini Su Ansun, kepala pengurus keluarga Su di samping, berkata, "Tuan Besar, aku selalu merasa masalah ini sangat aneh. 80% keluarga Yi pasti berhubungan dengan masalah ini." Su Chengpeng menghela nafas. "Ya, meskipun keluarga Yi yang melakukannya, kita juga tidak ada solusi yang bagus. Lagi pula Su Saudau dari awal sengaja menghindari pandangan orang luar. Sekarang tidak ada bukti yang bisa menunjukkan dia pernah ke Buckingham Palace. Bagaimana kita bisa menegaskan bahwa dia menghilang di Buckingham Palace? Bahkan jika membawa masalah ini ke atasan, juga kita yang membuat keributan tanpa alasan." Su Ansun berkata dengan sedih, "Namun kita juga tidak bisa menderita kerugian ini begitu saja. Tuan muda kedua sudah menghilang. Tuan muda pertama juga menghilang. Kapan keluarga Su menderita kerugian seperti ini? Jika ini menyebar, kelak keluarga Su akan sangat memalukan di depan orang luar." Su Changpeng mengepalkan tangannya. Selalu tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat kedua putranya menghilang satu demi satu? Namun tidak ada informasi apapun tentang kedua putranya. Mereka tidak bisa menemukan informasi atau petunjuk apapun. Ini benar-benar sangat aneh. Selain itu, meskipun Su Changpeng juga tahu hal ini pasti berhubungan dengan keluarga Yi, tapi dia masih tidak ingin percaya bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Yi. Karena sepengetahuannya tentang keluarga Yi tidak mungkin memiliki kemampuan seperti ini. Misalnya, dilihat dari situasi putra keduanya Su Saude menghilang. Saat itu, master terhebat keluarga Su, Tuan He dan Su Saude, tinggal bersama di Hotel Internasional Jinling dan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Su Saude. Namun meskipun begitu, Su Saude masih menghilang di bawah pengawasan Tuan He. Selain mengakui kesalahan dan meminta maaf, Tuan He juga menyimpulkan bahwa kekuatan orang yang menculik tuan muda kedua pasti lebih kuat darinya. Hanya kalimat ini membuat Su Changpeng sangat ketakutan. Pertama, dia tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat dari Tuan He di Jinling. Kedua, dia juga tidak percaya keluarga Yi bisa memiliki master yang begitu hebat. Jadi dia berkata pada Su Ansun dengan dingin, "Jinling adalah tempat yang tidak biasa. Mungkin benar-benar ada master luar biasa yang tinggal di sini. Tidak tahu apakah Mai Chengxin bisa menemukan petunjuk yang relevan kali ini. Aku sudah mengundang master metafisika hebat dari Inggris dan memintanya diam-diam pergi ke Jinling. Jika bisa menemukan petunjuk, orang ini pasti akan mati untuk melampiaskan dendamku." Su Ansun mau tidak mau bertanya, "Tuan Besar, jadi apa yang masih kita ingin Mai Chengxin dan cicitnya lakukan? Mereka berdua menerima begitu banyak uang dari kita, juga tidak bersedia membantu kita membunuh orang. Rasio harga dan kinerja tidak sebanding." Su Changpeng mau tidak mau berkata dengan sedikit kesal, "Mai Chengxin, orang tua ini, aku selalu mengundangnya kemari karena rasa hormat ayahku padanya. Tidak disangka orang ini sangat tidak menghargai kebaikan orang. Kali ini, jika dia bisa membantuku menemukan dalang di balik masalah ini, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak bisa, kurasa dia juga jangan harap untuk kembali ke Amerika." Setelah beberapa jam terbang, He Yingsui akhirnya tiba di Jinling sebelum hari gelap. Begitu pesawat mendarat, anak buah Chen Jekai langsung menggunakan helikopter menjemputnya dari bandara Buckingham Palace. Setelah mendengar dia sudah tiba di Buckingham Palace, Chen Jekai segera datang ke kamar Yi Chen dan mengetuk pintu.
Saat Yi Chen membuka pintu, dia berkata dengan hormat, "Tuan Muda, He Ying Xiu sudah datang. Kapan Anda akan menemuinya?" Yi Chen berkata, "Sekarang saja." "Di mana orangnya?" Chen Kai menjawab dengan hormat, "Aku meminta bawahanku membawanya ke kantorku." Yi Chen mengangguk, "Ayo pergi ke kantormu untuk menemuinya." Chen Kai buru-buru bertanya, "Tuan Muda, apakah ingin mengundang Nona Rolly juga?" "Tidak perlu buru-buru." Yi Chen berkata, "Aku ingin mengobrol dengannya dulu." "Baik." Yi Chen dan Chen Kai bersama-sama tiba di ruang kantor Chen Kai, membuka pintu terlebih dahulu dan melihat seorang wanita parubaya berusia 40 sampai 50-an dengan hanya satu tangan sedang duduk di sofa kantor. Wanita ini adalah ibu kandung Su Rolly, He Yingxiu. He Yingxiu dulunya juga seorang nona dari keluarga terpandang dan merupakan wanita tercantik. Ditambah lagi karena sudah berlatih bela diri selama bertahun-tahun, tubuhnya menjadi tinggi dan proporsional. Namun, dia kekurangan satu tangan yang membuatnya terlihat sedikit tidak kontras. He Yingxiu buru-buru berdiri melihat Yi Chen dan Chen Kai masuk. Ekspresi dan sikapnya sedikit berhati-hati. Menurutnya, bagaimanapun dia adalah tuan muda keluarga Yi yang memiliki status bangsawan, sementara dirinya hanya berasal dari keluarga seni bela diri, juga orang cacat, jadi dalam hati merasa sedikit rendah diri. Begitu Yi Chen memasuki ruangan, dia tersenyum dan berjalan ke arah He Yingxiu lalu berkata, "Apa kabar? Anda pasti Nyonya He Yingxiu kan?" He Yingxiu melihat Yi Chen. Sejak Chen Kai membuka pintu untuknya, dia sudah menebak orang ini pasti tuan muda keluarga Yi. Jadi He Yingxiu berkata dengan sangat rendah hati, "Tuan muda Yi, hamba hanya wanita rendahan di keluarga He. Tuan muda Yi tidak sepantasnya bersikap begitu sopan padaku." Yi Chen tersenyum samar. "Nyonya He tidak perlu berkata demikian. Berdasarkan usia, Anda adalah tanteku. Tentu saja aku harus menghormati Anda." He Yingxiu tidak menyangka Yi Chen ternyata tidak memiliki aura tua muda sedikit pun. Dia memiliki kesan pertama yang sangat bagus terhadap Yi Chen jauh di dalam lubuk hatinya. Selain itu dirinya samar-samar merasa tuan muda di depannya, meski tidak terlihat kemampuannya seni bela dirinya, tapi sepertinya memberi orang perasaan yang tak terduga sehingga seharusnya bukan orang biasa. Jadi He Yingxiu bertanya dengan hormat, Tuan muda Ji, ada apa Anda mau mencariku?" Yi Chen tersenyum sembari berkata, "Nyonya He, silakan duduk dulu. Jangan berbicara sambil berdiri." "Baiklah." He Yingxiu mengangguk dan duduk kembali di sofa. Yi Chen juga duduk di seberangnya dan berkata, "Aku dengar keluarga Nyonya He adalah keluarga seni bela diri yang terkenal di dalam negeri." He Yingxiu buru-buru berkata, "Tuan muda Yi, keluarga kami memang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tapi tidak bisa dibilang terkenal juga. Lagi pula masih banyak keluarga yang lebih hebat dari keluarga He di dalam negeri." Yi Chen tersenyum sembari berkata, "Nyonya He tidak perlu begitu rendah hati. Sejauh yang aku ketahui, keluarga He adalah salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di dalam negeri. Dapat menjadi salah satu dari 4 besar membuktikan reputasinya bukan pual belaka." He Yingxiu tersenyum tipis dan berkata, keluarga seni bela diri seni bukan keluarga seni bela diri sendiri bukan hal yang istimewa. Bagaimanapun kami juga masih harus bergantung pada keluarga teratas lainnya untuk bertahan hidup. Jika tidak keluarga seperti kami ini, jika tidak ada dukungan finansial dari keluarga teratas, takutnya generasi yang lebih muda tidak akan bisa mempelajari seni bela diri. Setelah itu dia memandang Yi Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan muda Yi, Anda meminta untuk bertemu denganku. Ada masalah apa? Apakah keluarga Yi tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga He?" Yi Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku ingin menjalin kerjasama dengan Nyonya He dan keluarga He, tapi aku tidak mewakili keluarga Yi, melainkan diriku sendiri." He Yingxiu sedikit bingung. Tuan muda Yi di hadapannya malah mengatakan tidak mewakili keluarga Yi. Apakah dia sudah memisahkan diri dari keluarga Yi? Kemudian Yi Chen berkata lagi, "Oh iya, Nyonya He, aku kali ini mengundang Anda kemari terutama karena ingin Anda bertemu seseorang kenalan lama. Mengenai masalah kerjasama, kita bisa mempertimbangkannya lebih lanjut sebelum membuat keputusan." "Kenalan lama?" He Yingxiu bertanya dengan keheranan. "Tuan muda Ji, siapakah kenalan lama yang Anda katakan?"
Yi Chen tersenyum dan berkata, Nyonya He, jangan terburu-buru. Anda akan tahu siapa dia saat dia tiba sebentar lagi. Kemudian Yi Chen mengedipkan mata pada Chen Jekai dan berkata, Chen Jekai, persilakan orang itu masuk kemari. Chen Jekai tentu saja tahu Yi Chen meminta dirinya untuk mengundang Suroli yang sudah lama berada di Hotel Buckingham Palace. Jadi dia segera berkata dengan hormat, Tuan Muda, tunggu sebentar. Aku akan segera mempersilahkan masuk. He Jingshu merasa tercengang melihat Chen Jekai pergi. Dia benar-benar tidak mengerti kenalan lama apa yang dia miliki dengan tuan muda keluarga Yi di depannya. Bagaimanapun dirinya baru hari ini pertama kali bertemu dengannya. Bahkan sampai sekarang masih tidak tahu siapa namanya. Dan tuan muda dari keluarga Yi yang mana juga masih belum tahu. Namun dirinya tidak bertanya lebih banyak lagi. Bagaimanapun dirinya tahu dengan jelas selama dirinya menunggu dengan sabar selama beberapa menit lagi, jawabannya akan segera terungkap. Saat ini Suroli sedang menunggu dengan cemas di kamar. Sejak Yi Chen memutuskan untuk mempertemukan dirinya dengan ibu, dia terus menunggu kedatangan ibunya. Namun Yi Chen sama sekali tidak berkomunikasi dengannya tentang perkembangan masalah ini secara pasti, sehingga dia tidak tahu kapan ibunya dapat tiba di Jinling. Saat dia sedang memikirkan hal ini, Chen Jekai sudah membunyikan bel pintu. Suroli bergegas membuka pintu saat melihat Chen Jekai. Dia langsung bertanya, Presiden Chen, apakah ibuku sudah tiba? Chen Jekai mengangguk sedikit dan berkata, Nyonya He sudah tiba dan sekarang ada di ruangan kantorku sedang mengobrol dengan Tuan Muda. Tuan Muda memintaku untuk mengundang Anda ke sana. Suroli tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, kalau begitu bawa aku ke sana. Chen Jekai berkata, Nona Su, silahkan ikut denganku. Chen Jekai dalam perjalanan ke kantor Chen Jekai, jantung Suroli berdetak lebih cepat dari biasanya karena merasa senang. Saat Suroli tiba di pintu, orangnya sudah seperti lepas kendali. Tanpa menunggu Chen Jekai membantunya membuka pintu, Suroli sudah tidak bisa menahan dirinya untuk membuka pintu dan masuk ke dalam. Begitu memasuki pintu, dia melihat He Yingxiu duduk di sofa dan air matanya langsung mengalir. Kemudian berkata dengan suara tercekat, "Boh." He Yingxiu langsung berdiri di tempat seperti tersambar petir begitu mendengar kata ibu. He Yingxiu tanpa sadar mengikuti arah suara dan menemukan putrinya Suroli yang tidak jelas hidup matinya karena menghilang dan sudah lama dia rindukan, sedang berdiri di pintu. Saat ini He Yingxiu merasa sangat bersemangat dan berseru, "Rolly, apakah ini benar kamu?" Yingxiu segera bergegas ke arah Suroli. Dia mengangkat lengan kirinya yang tersisa dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Suroli sambil berkata dengan tersedak, "Ini benar kamu, Roli, putri kesayanganku. Ibu tidak sedang bermimpi." Suroli meraih tangan ibunya dan menangis sembari berkata, "Bu, kamu tidak bermimpi. Ini benar aku. Aku tidak mati." Saat ini He Yingxiu sudah tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia menarik Suroli ke dalam pelukannya lalu berkata sambil menangis, "Roli, ibu sudah mencarimu lama sekali. Ibu mengira seumur hidup ini tidak akan bisa bertemu denganmu lagi." Suroli memeluk erat ibunya dan berkata dengan sedih, "Ibu, aku juga mengira seumur hidup ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Anda lagi dan tidak memiliki kesempatan untuk berbakti." Kemudian Suroli memandang Yi Chen yang berada tidak jauh darinya dan berkata dengan tercekat, "Untung ada Tuan Muda Yi yang menyelamatkanku di Tokyo. Kalau tidak, takutnya aku sudah mati sejak awal." He Yingxiu buru-buru berbalik menatap Yi Chen dengan terkejut juga tersentuh dan bertanya, "Tuan Muda Yi, Anda yang menyelamatkan Rolly?" Yi Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan datar, "Saat Rolly terkena masalah, kebetulan aku juga naik kapal pulang ke Tiongkok sehingga aku sekalian menyelamatkan dan membawanya pulang." Kemudian Yi Chen berkata lagi, "Oh iya, Nyonya He, selama beberapa waktu ini aku membiarkan Rolly tinggal di Hotel Buckingham Palace dan tidak mengizinkannya berhubungan dengan dunia luar. Aku benar-benar minta maaf sudah membuat Anda khawatir begitu lama. Aku harap Anda tidak menyalahkanku." He Yingxiu buru-buru berkata, "Kenapa Tuan Muda?"
Yi berkata seperti itu. Anda sudah menyelamatkan putriku satu-satunya. Aku masih harus berterima kasih kepada Anda. Mana mungkin akan menyalahkan Anda. Kemudian He Yingxiu tiba-tiba menyadari sepertinya Rolly tampak sedikit berbeda dari biasanya. Setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia menyadari aura Su Rolly sekarang jauh lebih stabil dan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia bertanya dengan terkejut, Rolly, apakah kemampuanmu seni bela dirimu sudah berhasil naik ke tingkat selanjutnya? Su Rolly mengangguk berulang kali dan berkata, berkat pencerahan dari Tuan Muda Ji, dia membantuku membuka titik nadi Ren dan membuat titik nadi Ren milikku menjadi 100%. Ditambah lagi, beberapa waktu ini aku terus berada di kamar hotel dan berlatih dengan tekun, menguatkan kemampuanku sehingga kekuatanku juga meningkat banyak. He Yingxiu berkata dengan tercengang, apa? Titik nadi Ren milikmu sudah mencapai 100% dan sudah terbuka seluruhnya? He Yingxiu yang sudah berlatih seni bela diri dari selama setengah hidupnya sangat memahami apa artinya titik nadi Ren sudah terbuka. Setiap orang memiliki 8 titik nadi utama dan mereka yang dapat melewati Ren Du Ermai sudah termasuk ahli bela diri dengan kemampuan di atas orang biasa. Jika bisa melewati lebih banyak jalur nadi, pasti akan menjadi master seni bela diri. Tetapi bahkan kebanyakan master seni bela diri yang bisa melewati 8 titik nadi utama rata-rata hanya bisa melewati 50-60% dari setiap jalur nadi. Selain itu, selama bertahun-tahun sepertinya tidak pernah mendengar ada orang yang dari tingkat awal langsung bisa mencapai seni bela diri tingkat tertinggi. Di masa lalu, ahli bela diri teratas keluarga He juga tidak memiliki kesempatan untuk membuka titik nadi Ren paling besar, hanya bisa melewati sampai 80% dan dia adalah puncak piramida dari seluruh keluarga He selama bertahun-tahun. Menurut beliau, alasan mengapa dia bisa memiliki pencapaian seperti itu terutama beruntung pada 80% titik nadi Ren. Rendu Ermai adalah hal yang paling dasar dari 8 titik nadi utama. Bagi ahli bela diri yang berlatih seni bela diri internal, 2 jalur nadi ini sama dengan 2 pembuluh darah terpenting dalam tubuh manusia. Kepentingan mereka sama dengan 2 jalur kereta api strategis di suatu negara. Semakin besar volume kedua jalur kereta api ini, semakin kuat kesiapan tempur negara tersebut jika terjadi perang. Pembuluh darah terbesar itu dapat mengangkut 10.000 orang per hari atau 100-200.000 orang per hari. Hal ini memiliki peranan penting yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan sebuah perang. Oleh karena itu, ada sebuah jalur nadi yang dapat mencapai hingga 80% bagi ahli master diri bela diri sama saja dengan memiliki sebuah pembuluh darah yang sangat kuat. Dengan mengandalkan dia saja, kekuatan satu orang tersebut dapat sangat meningkat. Jika jalur nadi ini dapat dikuasai sepenuhnya, maka seni bela diri yang dipelajari selanjutnya dapat menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selama bertahun-tahun di keluarga He, tidak pernah ada orang yang berhasil melewati titik nadi Ren sehingga He Yingxiu sama sekali tidak percaya terobosan besar seperti ini akan terjadi pada diri putrinya. Jadi He Yingxiu dengan wajah terkejut bertanya pada Su Rolly, Rolly, apakah kamu sedang bercanda dengan ibu? Aku selama ini belum pernah mendengar ada orang yang berhasil melewati titik nadi Ren. Su Rolly berkata dengan tegas, Bu, aku tidak bercanda denganmu. Tuan Muda Yi adalah seorang ahli tingkat teratas dengan kekuatan supranatural hebat. Setelah dia membantuku membuka titik nadi Ren, kekuatanku meningkat dengan pesat. Sekarang titik nadi Du memiliku sudah menembus 20% dan 30% dan sekarang sudah hampir menembus 40%. Dulu titik nadi Ren milikku hanya 40% dan titik nadi Du bahkan kurang dari 20%. He Yingxiu tanpa sadar menekan pembuluh darah Su Rolly dengan tangannya, kemudian menggunakan tenaga dalamnya untuk memeriksa. Setelah beberapa
saat raut wajahnya berubah drastis. Tidak lama kemudian akal sehatnya segera kembali. Dia melepaskan suroli lalu berbalik melihat Yi Chen dan tiba-tiba berlutut sambil berkata tercekat, "Budi Tuan Muda Ji tidak akan dilupakan oleh keluarga He." Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.